Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program Menuju Kursi Parlemen. Pemirsa, kita pada program ini kita memperkenalkan caleg-caleg yang ada di Bontang, yang ada di Kalimantan Timur, baik di Kutai Timur, di Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong, ya, maupun tingkat nasional, tingkat provinsi dan nasional. Kita hadirkan untuk Anda. Kita perkenalkan untuk Anda untuk sebagai referensi Anda, termasuk salah satu alternatif apabila Anda pemirsa PKTV belum ada pandangan siapa yang mau dipilih, maka kami memberikan pilihan untuk Anda. Nah, untuk kali ini saya mengundang salah satu caleg dari Partai Gerindra. Langsung saja saya sapa beliau. Apa kabar Ibu Eta? Kabar baik, ya. Mas Teguh. Terima kasih. Alhamdulillah, ya. Puji Tuhan sehat. Terima kasih atas kehadirannya, semoga selalu sehat. Amin. Amin. Ya, Bu Dokter, salah satu Anda menyebutnya begitu karena mungkin di wilayah Bontang, beliau sudah malang melintang karena dulu juga merupakan salah satu anggota legislatif di Bontang, termasuk pernah mencalonkan diri di luar ya Bu ya? Pernah. Pernah ya. Jadi kepala daerah di Toraja Utara. Di Toraja Utara. Ya. Nah, sungguh luar biasa karir beliau di Bontang, dan mungkin Anda juga cukup mengenal beliau di mana-mana gambarnya ya, mungkin juga yang sudah pernah merasakan kalau dulu ada dana pokir ya Bu ya. Ya. Nah, kita berharap dana pokir ini tidak hanya di Bontang saja, di Kalimantan Timur sampai ke nanti bertarung sampai kelas DPR RI. Nah, ini harapan kita semua. Nah, saya sapa dulu Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun di Kutai Timur. Semoga Anda bisa menikmati acara kami bersama keluarga Anda, berbahagia ya bersama di rumah sambil menikmati acara PKTV. Nah, pemirsa PKTV, saya langsung saja nanya ke beliau, Ibu Eta. Saya nyebutkan Ibu Eta aja deh. Boleh. Mungkin bisa diperkenalkan Bu Eta, partai apa, nomor berapa, dan maju sebagai apa. Mungkin ada yang belum tahu, meskipun gambarnya sudah di mana-mana. Silakan Bu Eta. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang saya hormati, terima kasih Mas Teguh dan PKTV yang beri kesempatan kepada saya untuk hadir bersama hari ini. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu sedikit. Nama saya Dr. Eta Rimba Paembonan. Jika Tuhan berkenan, di 14 Februari 2024, kita akan maju dalam kontestasi pemilihan legislatif di tingkat DPR RI untuk Dapil Kalimantan Timur. Saya dari Partai Gerindra, nomor 2 partainya, dan ada di urutan nomor 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eta. Ya, sudah cukup jelas Bapak Ibu, pemirsa PKTV, apabila Anda belum ada pilihan untuk DPR RI, apalagi yang wilayah Bontang. Ya, saya ingatkan wilayah Bontang itu jarang-jarang loh ada warga Bontang yang berani ya untuk bertarung tingkat Republik Indonesia, tingkat Indonesia teman-teman. Jadi pemirsa PKTV, saran saya langsung saja, karena ini kita punya perwakilan dari Bontang. Siapa tahu memang berkat dukungan kita bersama, kita bisa mendudukkan Bu Eta ini di tingkat negara Republik Indonesia ya. Ya, pemirsa PKTV, beliau adalah caleg di Partai Gerindra. Partai Gerindra untuk DPR RI Dapil Kalimantan Timur nomor urut 3. Nomor urut 3 ya. Jangan lupa Partai Gerindra untuk DPR RI nomor urut 3, langsung saja atas nama Dr. Eta Rimba Paembonan. Nah, itu beliau ini orangnya, langsung saja tanggal 14 nanti untuk warga Bontang khususnya, kalau tidak ada pilihan, kalaupun ada pilihan, bisa langsung berpaling. Begitu. Karena kita satu-satunya calon dari Bontang. Satu-satunya calon dari Bontang. Ini yang penting, dan menurut saya pemirsa harus meyakini itu, bahwa kita ada perwakilan loh. Ayo kita berjuangkan, siapa tahu nanti menjadi media suara kita untuk tingkat nasional. Nah, sekarang alasannya kenapa Ibu tiba-tiba memberanikan diri bertarung tingkat
Kalimantan untuk mewakili kita di DPR RI. Iya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ya. Mas Teguh. Jadi kenapa kita akhirnya memutuskan maju untuk menjadi calon anggota legislatif di DPR RI? Saya pernah menjadi anggota DPR di Kota Bontang 2014 sampai 2019. Oke. Alhamdulillah pada saat itu kita dipercaya menjadi wakil ketua. Oh ya, Unsur betul. pimpinan di Unsur DPRD pimpinan. Kota Bontang. Lalu kemudian 2019 terpilih kembali pada saat itu menjadi ketua fraksi Ketua dari Partai Gerindra di DPRD Kota Bontang. Suami saya kebetulan Pak Henry Pailan adalah anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Timur. Iya. Jadi kalau orang bertanya hari ini kenapa kita maju DPR RI, pemikiran saya sederhana. Ya. Kalau kita bisa melakukan dua hal melalui aspirasi dan kemampuan kita sebagai anggota DPRD Kota Bontang, maka kita bisa melakukan 10 hal ketika kita menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oke, 10 hal ya. 10 hal. Setelah itu, kita bisa melakukan 100 bahkan lebih hal ketika kita menjadi anggota DPR RI. Berkali-kali lipat. Yes, jadi mengapa harus menjadi anggota DPR RI? Sederhana. Supaya tangan kita lebih banyak, kaki kita lebih panjang, dan kekuatan serta kapasitas kita menjadi lebih besar untuk menolong semakin banyak orang. Luar biasa. Ya, Mas Teguh. dasarnya simpel pemirsa PKTV, pada saat beliau menjadi DPRD kota, jangkauan tangan beliau itu hanya sebatas begini saja gitu ya. Dan suami beliau waktu di provinsi itu lebih jauh lagi. Dari tingkat kota sampai provinsi. Nah, apalagi sekarang tingkat DPR RI gitu. Saya kira ini akan lebih berlipat-lipat kekuasaan beliau dalam arti bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya di Bontang saja, tapi bermanfaat bagi Kalimantan Timur. Nah, ini tujuan beliau, saya kira kalau disimpulkan demikian. Nah, ini menjadi salah satu kebanggaan kita, saya kira di Kota Bontang ada, kalau dulu ada salah satu juga yang sudah mewakili. Betul. Nah, sekarang kiprahnya diikuti nih jejaknya sama beliau. Semoga beliau memang ya sesuai dengan cita-citanya ya, kita semua berharap begitu. Nah, sekarang peluangnya Bu Eta. Karena tentunya tidak gampang sebenarnya untuk bisa meraih itu. Tapi namanya usaha kan banyak cara. Nah, kira-kira peluangnya seperti apa sehingga kita semuanya merasa yakin bahwa Bu Eta bisa mewakili kita sama-sama di sana. Iya, jadi kalau buat saya suka hal yang sederhana saja. Saya suka pakai prinsipnya orang Jepang. Jadi kalau orang Jepang itu sebenarnya mirip-mirip dengan negara China. Mereka sama-sama negara yang suka menjiplak. Sebenarnya, ya mereka suka plagiat, ya. Hanya bedanya kalau negara China ketika mereka menjiplak sesuatu, mereka bikin dengan kualitas yang lower. Oh, yang lebih di bawah. Ya, jadi itulah sebabnya kalau misalnya tas branded ada yang jadi KW1, KW2, KW3, ya. Kenal sudah itu kalau China sih. Nah, bedanya dengan Jepang, once they do. Kalau mereka kerjakan plagiat itu, mereka mengcopy sesuatu, hasil yang mereka lakukan itu, hasil yang mereka produksi, itu pasti lebih baik daripada hasilnya, gitu. Nah, saya plagiat aja dengan pendahulu kita. Tadi Mas Teguh sudah menyampaikan, dulu Kota Bontang itu pernah punya perwakilan di DPR RI. Saya terlintas saja tadi itu. Iya. Karena sebelum dan sesudah beliau itu nggak pernah. Ada DPR RI. Sebelumnya nggak pernah, setelah itu dan juga. Setelahnya juga nggak ada. Ya, hanya memang waktu itu 1 tahun kurang lebih. Karena beliau akhirnya maju kontestasi wali kota dan terpilih pada masa itu. Jadi kalau saya orang berpikir begini, maju dari Kota Bontang penduduknya cuman DPT-nya 131.000 yang kemarin diplenokan oleh KPU, hanya 3 kecamatan, 15 kelurahan, apalah dayanya dibanding dengan DPT yang ada di Kutai Kertanegara, Samarinda, Balikpapan, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita lah Kutai Timur di sebelah, iya kan, kecamatannya aja 20 lebih Mas, gitu ya, jauh. Kecamatan saja itu kecamatan saja, kita hanya 3, jadi mungkin 7 times, 7 kali lebih banyak daripada kita di sini, begitu. Tapi saya percaya bahwa sedikit itu berarti, ya, dan kecil itu
tidak boleh selamanya tidak bersinar. Nah, Gitu ya. Dan saya mengikuti jejak senior saya, apa yang sudah pernah dilakukan. Terbukti pada saat itu beliau bisa. Jadi kalau beliau bisa hari itu, saya percaya if we do ya sama, even kita bikin lebih baik, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa meridhoi. Simpel saja ya. Iya. Apa yang beliau sampaikan sebenarnya ini menjadi motivasi juga bagi Anda sekalian, bahwa kalau Anda ingin meniru, tapi tirulah yang baik. Yes. Karena saya kira tadi masuk akal kalau meskipun kita di 3 kecamatan, tapi kita pernah punya sejarah seperti itu loh. Yeah. Tinggal bagaimana kita memperbaiki sehingga ini bisa melebihi kalau perlu apa yang dilayang dulu. Ini masuk akal menurut saya, Bu Eta. Nah, kira-kira Bu Eta, apa yang sebenarnya ingin diperjuangkan oleh masyarakat Kalimantan Timur di sana? Apabila tentunya Bu Eta kan sedikit satu hal saja yang Kalimantan Timur itu harus seperti ini loh, bisa diperjuangkan di sana sehingga pemirsa PKTV dan mungkin pemilih langsung jatuh hati ke Ibu. Ya, oke. Jadi selama ini kita di Kalimantan Timur itu kan selalu teriak-teriak soal pemerataan pembangunan. Ya kan, itu yang selalu kita gaungkan. Karena kita berpikir, kita ini penyumbang devisa banyak sekali, penyumbang APBN banyak sekali. Tapi kemudian yang balik dari pusat itu sangat minim sekali. Saya pikir sudah banyak sekali suara yang menyuarakan hal ini. Mulai dari Pak Gubernur, anggota DPR, kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, saya bersyukur, kita semua bersyukur karena pada akhirnya itu dijawab oleh Pak Presiden Jokowi kan, beberapa tahun terakhir ini dengan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurut saya it's a huge step gitu ya, dan it's a blessing. Itu berkah luar biasa buat kita masyarakat di Kalimantan Timur, karena tidak lama lagi Presiden akan berkantor di sini, anggota DPR RI akan berkantor di sini, kementerian, duta besar, dan seterusnya dan seterusnya. Berkah sekali. Nah, menurut saya nggak bilang bahwa persoalan itu selesai, bahwa kemudian kita nggak usah lagi teriak soal pemerataan pembangunan dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau lebih bicara, karena saya ini adalah aliran feminisme, saya lebih senang bicara soal pemberdayaan perempuan. Ya, karena saya orang yang sejak kecil melihat bagaimana seorang perempuan yang berdaya, yaitu almarhum ibu saya, itu bisa jadi perempuan yang luar biasa, menopang perekonomian keluarga, dan akhirnya bisa jadi partner yang luar biasa buat bapak saya. Ibu pasti sudah bisa mengukurkan aibnya sendiri ya. Saya tahu karena saya banyak dengar cerita tentang itu. Ya, Bu Eta, pada saat ada, anggap sekarang perjuangan sudah tinggal menghitung hari ya. Beberapa hari lagi sudah masa hari tenang. Apa yang dilakukan Bu Eta dalam rangka memaksimalkan potensi suara Ibu di Kalimantan Timur, saya sebutkan? Iya, jadi beberapa waktu terakhir kita memang sudah melakukan 2 kali putaran untuk kampanye di seluruh Kalimantan Timur. Nah, 2 minggu terakhir ini memang lebih banyak fokus di Kota Bontang. Ya. Jadi kalau apa yang dilakukan tetap sama, keep doing the same thing all the day. Ya, jadi dalam satu hari 3-5 titik masih terus kita kerjakan setiap hari, bertemu dengan para nelayan, bertemu dengan para ibu-ibu, bertemu dengan para tukang, bertemu dengan mahasiswa, dengan pemilih-pemilih pemula 30, 50, 200 orang. Itu yang kita kerjakan hari ini. Jadi tidak ada strategi khusus menjelang hari-hari terakhir ini. Langkahnya tetap sama, ritmenya tetap sama. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa terus kuat, terus tabah, dan terus keren sampai dengan 14 Februari. Mudah-mudahan. Ya. Bukan melemahkan Ibu, tapi tentunya ada, bukan lawan tapi ya, mungkin rival ya. Kan dari partai maupun dari partai sendiri maupun partai yang lain itu juga melakukan hal yang sama mungkin. Bagaimana Ibu melihat hal tersebut? Bagaimana Ibu melihat para rival gitu? Baik, jadi kalau saya sederhana aja, Mas Teguh. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, Pak Prabowo ini jadi presiden. Sederhana, amin ya rabbal alamin. Karena saya Partai Gerindra, itu menjadi doa saya begitu ya. Nah, tentu
elektoral Pak Prabowo pasti akan sangat mempengaruhi elektoral Partai Gerindra. Itu yang saya percaya. Dan menurut saya ya mungkin secara teori itu benar ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, sehingga harapannya kalau pemilu 2019 yang lalu Gerindra itu kan ada di posisi ketiga, Mas. Ketiga ya. Ya, jadi setelah PDI Perjuangan, kemudian Golkar, kemudian Gerindra. Harapannya Gerindra ini bisa jadi nomor 1 nanti 14 Februari 2024. Dan kalau kita bisa jadi nomor 1, tidak mendahului Tuhan. Mudah-mudahan DPR RI Dapil Kalimantan Timur kita juga bisa 2 kursi. Amin. Itu harapannya seperti itu. Karena saya ingat juga dulu pendahulu kita itu satu-satunya anggota DPR RI yang pernah ada dari Kota Bontang itu dulu juga kursi kedua. 2 kursi kan? Ya, saya mengcopy saja dan berusaha untuk melakukan sedikit lebih baik. Mudah-mudahan hasilnya juga bisa sama bahkan mungkin lebih. Karakternya bersama ya. Jangan-jangan hitungannya juga sama. Kan terdongkrak-dongkrak ini dari situ. Ya, luar biasa. Ini semua memang sudah bisa diperhitungkan. Kalau memang ini satu keberuntungan ya memang Dewi Fortuna ada di situ ya. Ya, pemirsa PKTV, menarik sekali bincang-bincang kita dengan Dr. Eta. Beliau adalah salah satu caleg dari Partai Gerindra untuk DPR RI Dapil Kalimantan Timur. Ya, saya tadi sudah mendapatkan banyak inspirasi dari beliau, termasuk mungkin semoga Anda juga semuanya mendapatkan hal yang sama. Dan saatnya ada, apabila belum ada pilihan, ataupun ada pilihan juga mulai berpikir-pikir nih dengan adanya apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin sama dengan hati beliau, hati Anda semuanya, atau mungkin Anda mulai tertarik untuk menjatuhkan pilihan kepada beliau. Nah, kita akan lanjutkan bincang-bincang ini setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap di Menuju Parlemen. Ya, pemirsa PKTV, kita jumpa lagi, ya kembali lagi bersama kami di Menuju Parlemen. Saya tadi sudah bincang-bincang banyak dengan narasumber kali ini, yaitu Ibu Eta Rimba Pembonan. Ya, Bu Eta ini salah satu caleg dari Partai Gerindra untuk Dapil Kalimantan Timur untuk DPR RI. Nah, dari tadi saya sudah bincang-bincang dengan beliau, banyak motivasi-motivasi saya anggap seperti itu, dan bukan motivasi saja, inspirasi menurut saya. Banyak kalimat-kalimat yang memang menjadi inspirasi kita bersama, sehingga harapan saya pemirsa PKTV juga tertarik untuk mendukung, menjadikan beliau menjadi perwakilan kita semua di Kalimantan Timur untuk DPR RI. Saya kira begitu. Nah, Bu Eta, kita lanjutkan diskusi kita. Ada tadi disampaikan Bu Eta bahwa suami Ibu itu juga malang melintang di legislatif ya. Di Bontang berapa periode dulu ya? Pak Henry itu di DPRD Bontang 1 periode, di DPRD Provinsi Kalimantan Timur 2 periode. Sudah 2 periode, pernah menjadi Wakil Ketua Dewan? Pernah menjadi Wakil Ketua DPR 2014 sampai 2019 di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Apakah hal itu yang menginspirasi juga Ibu sebagai terus ikut-ikutan ke legislatif, Bu? Iya, jadi saya percaya bahwa good things continuous. Ya, jadi hal yang baik itu menular. Jadi tidak hanya penyakit sebenarnya yang menular, tapi hal baik juga menular. Dan saya percaya bahwa kecintaan saya pada dunia politik, kecintaan saya untuk terjun kepada masyarakat, kecintaan saya untuk ada di tengah-tengah masyarakat, sedikit banyak itu menular dari Pak Henry. Saya harus akui itu, karena 2004 sampai 2010 saya adalah pegawai negeri sipil pada masa itu. Pernah jadi pegawai negeri sipil? Pernah jadi kepala puskesmas, Mas. Pernah bekerja di puskesmas, lalu pernah bekerja di rumah sakit, di klinik-klinik dan lain sebagainya, sampai memutuskan kemudian terjun ke dunia politik tahun 2014 itu yang saya alami. Jadi kalau dibilang apakah karir saya hari ini di dunia politik itu terinspirasi dari Pak Henry, I have to say yes. Ya, karena ya good things continuous. Hal yang baik itu menular. Saya melihat dengan menjadi anggota DPR itu
jauh lebih banyak orang yang bisa kita fasilitasi, jauh lebih banyak orang yang bisa kita tolong karena kapasitas kita jadi lebih besar. Hal-hal yang sederhana saya selalu sampaikan, kalau Bapak dan Ibu datang bawa proposal pembangunan musola, rumah ibadah dan lain sebagainya, 10, 20, 100 sak semen mungkin saya dan Pak Henry akan berusaha untuk menolong, membantu. Tapi kalau sudah minta bantuan pembangunan rumah ibadat 1 miliar, 2 miliar, waduh. Kalau jangkauannya belum luas ya masih terbatas lah ya. Pasti nggak akan bisa gitu. Beli motor misalnya untuk imam masjid dan lain sebagainya, pemuka-pemuka agama mungkin kami bisa lakukan. Insya Allah kami akan berusaha. Tapi kalau diminta seperti kemarin Pak Henry bantu memberikan ambulans ke Masjid Nurul Huda di kilometer 4 Sangatta Selatan, Kutai Timur, saya pikir kita nggak akan mampu. Pak Henry pun nggak akan mampu, tapi pemerintah bisa. Ya, dan itu bisa dilakukan karena kita punya anggota DPR. Ya, itu yang menjadi salah satu inspirasi termasuk ya bagi beliau. Dan Pak Henry sekarang nyalon lagi di DPR di Provinsi Kalimantan Timur. Betul. Ya, periode yang ketiga untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan keempat untuk DPR. Harusnya saya ngundang beliau juga ya, berdua yang kita. Iya, betul. Oke, Bu Dokter, apa yang menjadi kelebihan Bu Dokter? Mungkin pemirsa PKTV ingin tahu sehingga mereka atau pemirsa yang belum ada pilihan akhirnya menjatuhkan pilihannya ke Bu Eta. Iya. Jadi Mas Teguh, hari-hari ini ketika saya diberi kesempatan, kita diberi kesempatan untuk turun ke masyarakat, bersosialisasi dalam rangka menuju pemilu 14 Februari 2024, saya adalah orang yang dengan lantang menyuarakan. Saya termasuk golongan calon anggota legislatif yang dalam tanda petik, saya bersedia ditelanjangi rekam jejak saya. Ya, saya menantang kepada semua orang, tidak karena saya sok-sokan, tidak karena saya sok hebat, tidak, tapi karena saya sangat mengerti bahwa satu suara yang ada pada Bapak dan Ibu, yang hanya Bapak dan Ibu dapatkan 5 tahun satu kali itu, yang menjadi representasi dari kekuasaan ada di tangan rakyat, karena kita ini orang Indonesia dan menganut sistem demokrasi, saya ngerti banget bahwa satu suara yang ada pada Bapak dan Ibu itu sangat amat berharga. Karena itu nggak boleh dipakai untuk memilih calon anggota legislatif seperti memilih kucing dalam karung. Ya, harus dipakai untuk memilih calon anggota legislatif, pemimpin-pemimpin yang kita kenal. Gitu. Bukan karena penampilannya hari ini. Kalau karena penampilannya hari ini semua caleg tuh bagus, Mas. Ya kan? Semua manis, semua senyum, ya kan? Semua bisa melakukan apapun, apalagi kalau cuma bicara janji. Semua itu bisa dipoles, bisa di make up dan bisa sandiwara. Kita bisa bikin drama Korea kalau untuk jadi caleg hari ini. Tapi kalau kita bicara soal rekam jejak, I believe nggak ada satupun orang yang bisa hapus, dan saya percaya bahwa nggak ada yang bisa ganti ubah rekam jejak. Jadi once he's a good guy, dia akan baik gitu. Tapi kalau dia punya rekam jejak yang tidak baik, itu gampang sekali. Sekarang nih jejak digital gampang sekali. Kalimantan Timur secara hampir keseluruhan kayaknya internetnya, sinyalnya udah 4G, 5G, udah nggak GSM, geser sedikit mati, ya kan? Jadi saya pikir semua orang bisa tracing kok. Mereka bisa ketik di Google atau dimanapun search engine yang lain, Eta Riba Paembonan, dan mereka bisa baca segala sesuatu tentang saya, apa yang saya lakukan, apa yang pernah saya buat, apa yang saya kerjakan waktu saya jadi wakil ketua di DPRD, waktu saya jadi ketua fraksi, waktu saya jadi anggota dewan. Dan kalau saya bicara apa yang saya mau jual hari ini, apa kelebihan saya berani dicek rekam jejaknya. Dan kalau Bapak dan Ibu sudah mengenal saya, kemudian jatuh cinta, kemudian senang, kemudian setuju dengan gaya kita selama ini menjadi anggota DPRD, gaya kita berpolitik dan lain sebagainya, yuk kita berjuang sama-sama. Ya, intinya kalau ingin tahu lebih banyak, beliau tadi saya pancing-pancing belum keluar nih, tapi sudah kasih kunci sebenarnya. Cluenya adalah Anda searching aja coba. Bu Eta Rimba Paembonan, apa yang sudah beliau lakukan. Mungkin seperti itu, dan rekam jejak ini sangat mudah dilihat, bisa dinilai, dan saya kira ini menjadi salah satu keterbukaan bahwa siap ditelanjangi historisnya lah. Anda silakan langsung lihat apa yang sudah beliau lakukan
pada saat beliau menjadi anggota dewan maupun keseharian beliau di lingkungannya. Nah, sekarang pada saat mungkin ini menjadi salah satu bukan kalimat sini ya. Saya kira semuanya ingin menang. Ya. Apa arti kemenangan bagi Ibu? Ya, jadi saya ini adalah orang yang sudah pernah berhasil dalam perjuangan politik. Dan saya juga adalah orang yang sudah pernah gagal di dalam jalan politik. Yes. Jadi hari ini kalau mau bicara soal gagal dan berhasil itu sudah tidak jadi bottom line buat saya. Ya, itu udah tidak jadi bottom line. Yang paling penting buat saya adalah saya memilih untuk gagal kalau itu di dalam kehendak Yang Maha Kuasa. Daripada berhasil dengan memaksakan dengan kekuatan saya sendiri. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu kalau ada yang follow Instagram saya @rimba, saya buat status tuh. I rather walk in the dark, ya kan, with God, than walk alone in the light. Gitu. Jadi saya lebih memilih gagal kalau itu ada di dalam jalan Tuhan, karena saya percaya kalau kita gagal tapi di dalam jalan Tuhan itu gampang kok, dan sekejap saja Tuhan bisa menaikkan dan memulihkan kita kembali. Tapi kalau kita memaksa untuk berhasil dengan kekuatan kita sendiri, sok-sokannya kita sendiri, sok pinternya kita sendiri, sok hebatnya kita sendiri, dengan sekejap juga Tuhan tuh bisa hempaskan dan jatuhkan kita berkeping-keping. Itu sudah saya alami. I did experience that gitu. Jadi buat saya hari ini bukan soal berhasil atau gagal, tapi soal bagaimana kita mau berjuang, bagaimana kita mau all out memperjuangkan apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kita bersama. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu niat kita, dan kita lihat Tuhan pimpin kita sampai di mana. Jadi kalau Anda pun ingin berhasil, maka harus usaha dan kerja keras dan fokus. Betul. Karena kalau kita menyerahkan dan mungkin dengan doa dan dengan kerja keras, mungkin itu akan semua bisa berhasil untuk kita raih. Nah, sekarang saya persilakan Bu Eta untuk yang pertemuan terakhir ini. Pokoknya bukan terakhir ya, itu kan lagi untuk bisa menyampaikan kalimat-kalimat kampanyenya. Silakan. Baik. Bapak dan Ibu yang saya kasihi dan yang saya hormati, kita bersyukur karena kita akan segera sampai di 14 Februari 2024. Saya berdoa, Bapak dan Ibu semua kita sehat, terpelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pada akhirnya nanti 14 Februari 2024 kita bisa ramai-ramai ke TPS. Untuk apa? Untuk menitipkan kekuasaan yang ada pada kita sebagai rakyat, kekuasaan yang ada di tangan kita, kekuasaan yang hanya kita miliki bentuk manifestasinya, yaitu satu suara setiap 5 tahun sekali kepada wakil rakyat yang bisa kita percaya. Saya berharap Bapak dan Ibu, ayo kita belajar sama-sama. Kita berubah menjadi lebih baik. Kita tidak lagi memilih calon anggota legislatif karena ada apanya. Kita tidak lagi memilih calon anggota legislatif sekedar karena diajak-ajak. Dan kita tidak lagi memilih calon anggota legislatif karena alasan-alasan pragmatis yang lainnya. Tapi kita memilih calon anggota legislatif karena kita kenal dengan calon anggota legislatif. Kita mengenali rekam jejaknya, kita cari tahu tentang apa yang dia sudah perbuat kepada masyarakat, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam karir politiknya. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa membaca track record dan rekam jejak para calon anggota legislatif, calon pemimpin bangsa kita ke depan, mudah-mudahan kita tidak akan pernah salah pilih dan tidak akan pernah kecewa. Tugas kita bekerja dan berusaha. Tuhan sudah menetapkan siapa yang akan menjadi anggota DPR RI, 8 orang di Dapil Kalimantan Timur. Karena itu yuk jadi pemilih yang lebih baik, jadi pemilih yang lebih cerdas. Suara kita sangat amat berharga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eta. Terima kasih. Dr. Eta Rimba Maembonan ya, sudah hadir di PKTV Studio dan sudah menyampaikan bercerita tentang beliau sehingga
Harapan kita semua, pemirsa PKTV bisa lebih dekat mengenal Bu Eta. Ya, demikian pemirsa PKTV, bincang-bincang kita di program Menuju Parlemen, edisi kali ini bersama Dr. Eta, salah satu dari caleg dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil Kalimantan Timur. Semoga Anda pemirsa PKTV yang mendengarkan atau melihat acara ini langsung jatuh hati untuk mendukung beliau, untuk mencoblos beliau untuk perwakilan kita Kalimantan Timur untuk DPR RI. Baik, saya akhiri perjumpaan kita, saya Teguh Suwarjono, pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja. Kita akan ketemu dalam program Menuju Parlemen pada esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Beneh. Bahwa